Berikut adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat pengambil keputusan atau proses pengambilan keputusan memerlukan skill-skill berikut. Yang pertama, kemampuan mengelola waktu. Kenapa ya? Karena untuk membuat keputusan yang baik, manajer itu butuh waktu untuk memahami dan membangun solusi yang kreatif. Yang kedua, kemampuan mendelegasikan. Kemampuan mendelegasikan itu manajer yang tahu bagaimana mendelegasikan itu akan mampu mencapai lebih dari manajer-manajer lain yang merasa perlu dilibatkan dalam setiap keputusan, meskipun kadang-kadang keputusan tersebut sepele. Nah, ini cara delegasi yang efektif ya. Yang pertama, jelaskan apa yang ingin dilakukan. Yang kedua, cocokkan tugas yang diinginkan dengan karyawan yang paling tepat. Nah, karyawan yang paling tepat ini misalnya yang kemampuannya sesuai, atau pengalamannya sesuai, atau etos kerjanya sesuai, atau karakter pribadinya sesuai. Yang ketiga, berkomunikasi dengan jelas saat menetapkan tugas, yaitu ajukan pertanyaan untuk memastikan tugas itu sudah dipahami sepenuhnya. Yang kedua, tetapkan pedoman yang jelas. Yang keempat, buka saluran komunikasi. Kelima, biarkan karyawan melakukan tugas dengan cara yang dirasa nyaman. Lalu yang keenam, percayai kemampuannya. Yang ketujuh, periksa perkembangan penugasan atau delegasinya. 8. Pegang karyawan yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Jadi untuk karyawan yang bertanggung jawab itu nanti akan ditanya atau dimintai ya, kalau kita nagihnya ke karyawan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. 9. Kenali apa yang telah dilakukan karyawan dan tunjukkan penghargaan yang sesuai. Jadi jangan cuma meminta karyawan melakukan, tapi juga berikan penghargaan yang sesuai. Nah, ini aplikasi dari perspektif manajemen ya. Yang pertama, penundaan itu hambatan utama untuk pengambilan keputusan yang efektif. Jadi semakin lama ditunda-tunda pengambilan keputusannya, maka hasil keputusannya menjadi kurang efektif. Lalu manajer perlu menetapkan prioritas yang jelas dengan cara yang pertama, menentukan kegiatan mana yang menghasilkan nilai terbesar. Yang kedua, menetapkan tanggal untuk penyelesaian kegiatan ini. Yang ketiga, itu menetapkan prioritas akan memaksa manajer untuk membuat keputusan dan membantu mengendalikan penundaan. Yang keempat, terlalu mengandalkan meeting itu adalah penghalang untuk pembuatan keputusan tim yang efektif. Jadi jangan bentar-bentar pertemuan ya. Nah, 5, sebuah tim itu harus dapat mengelola alur kerjanya jika subkelompok atau anggota tim individu diberi tugas dan diberi tanggung jawab untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan tugasnya. 6, ketika Anda merasa takut, marah, cemas, atau frustasi, maka tidak akan bisa berpikir jernih atau fokus pada masalah dan bukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan saat kondisinya seperti itu. 7. Lebih baik menunda keputusan sampai sumber stres teratasi dan berada dalam emosi yang lebih tenang. Nah, ini managing group decision making urutannya. Simulating creativity, ada devil advocate role dan leadership style. Devil advocate role itu istilahnya sebenarnya diambil dari dari kepausan di Roma ya. Jadi devil advocate role ini adalah satu orang yang berposisi sebagai orang yang mengcounter apapun yang diusulkan oleh yang lain. Nah, fungsinya apa mengcounter? Fungsinya adalah memastikan bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil itu sudah menyeluruh. Nah, devil advocate role ini yang dibutuhkan. Kalau kalian pernah lihat World War Z,
yang di Israel. Kenapa pergi ke Israel? Ada satu orang yang menjadi perannya Devil Advocate role yang diketemuin di Israel oleh Brad Pitt ya. Nah, itu dia adalah orang yang tugasnya mengcounter. Jadi kalau yang lain memberikan pendapat, dia yang memastikan ini bisa dicounter nggak? Ini bisa ada kelemahannya tidak? Kalau tidak ada kelemahannya, barulah usulan itu diterapkan. Nah, ini fungsi Devil Advocate role. Nah, leader decision making style yang pertama putuskan baru bujuk. Temukan fakta lalu putuskan. Konsultasikan lalu putuskan. Berkonsultasilah dengan kelompok lalu putuskan. Nah, ini membuat keputusan ya. Gaya-gaya kepemimpinan untuk membuat keputusan. Lalu yang terakhir ada keputusan kelompok. Nah, ini Devil Advocate role tadi sudah dijelaskan. Jadi mengambil posisi berlawanan dengan argumen orang lain. Bukan karena tidak setuju, tapi ingin menguji validitas. Nah, ini contoh konkretnya kalian bisa lihat di film World War Z. Lalu bangun good cop and bad cop dari sebuah alternatif argumen agar argumen terintegrasi dan solid. Jadi seolah-olah dibangun ada yang mendukung dan ada yang kontra. Jadi alternatif argumennya nanti akan terintegrasi dan lebih solid. Nah, ini decision making teknik. Ada brainstorming, lalu ada Delphi teknik, storyboarding, dan yang terakhir NGT, nominal group teknik. Ini creativity and decision making ya, kreativitas proses pengembangan baru yang orisinal terhadap suatu masalah. Brainstorming teknik yang merangsang kreativitas, di mana penilaian dan kritik secara langsung dilarang diungkapkan untuk mendorong keberanian berpendapat. Nominal group teknik, pengambilan keputusan di mana anggota kelompok hadir secara fisik, tetapi operasionalnya secara independen bebas, jadi tidak satu lapor ke yang lainnya di dalam rapat tersebut. Nah, ini segitiganya ya, perlu ini untuk decision making. Perlu pengalaman, kreativitas, motivasi bekerja, dan kemampuan berkreasi. Nah, nominal group teknik, ini contohnya adalah setiap peserta itu menyumbangkan ide-ide individu. Gagasan kemudian diberi peringkat secara individu. Lalu totalnya dijumlahkan untuk peringkat akhir. Contohnya ini. Nah, ini dari project-project yang akan diurus, dilihat dulu nih mana yang akan diambil dahulu misalnya, atau prioritasnya paling tinggi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang yang menjadi anggota projectnya atau anggota timnya. Nah, dari beberapa program ternyata setelah dinilai prioritas konsensusnya, ini yang paling tinggi adalah program pertama, yaitu program keluarga tautan. Nah, ini contoh NGT. Dilihat skornya paling tinggi nih. Nah, maka ini yang paling tinggi. Kalau ada yang masih bingung mau ditanyakan, nanti ditanyakan di forum ya, silahkan. Nah, keuntungan utama NGT itu menghindari dua masalah yang disebabkan oleh interaksi kelompok. Pertama, anggota enggan menyarankan ide-ide karena mereka khawatir dikritik. Yang kedua, anggota enggan menciptakan konflik dalam kelompok, jadi ingin menjaga iklim yang menyenangkan. Nah, NGT mengatasi masalah ini nih, karena independen ya. Lalu NGT memiliki keunggulan sebagai teknik menghemat waktu. Keuntungan lainnya itu menghasilkan sejumlah besar ide dan memberikan rasa penutupan terstruktur untuk sebuah metode kelompok.
Nah, kerugiannya itu metode ini tidak memiliki fleksibilitas dengan hanya mampu berurusan satu masalah pada satu waktu. Ini misalnya setiap orang harus merasa nyaman dengan jumlah struktur yang terlibat. Nah, ini kelemahannya. Waktu yang diperlukan itu lebih lama. Lalu spontanitasnya kurang. Lalu perencanaannya harus hati-hati. Lalu pendapat tidak mungkin saling bertemu dalam proses pemungutan suara. Fertilisasi silang gagasan dapat dibatasi dan proses mungkin tampak terlalu mekanis. Jadi kurang dinamis ya, terlalu kaku jadinya. Nah, ini kelemahannya. Nah, ini advantage and disadvantage atau keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya peningkatan acceptance, persetujuan atau persamaan persepsi. Kumpulan ide lebih luas, perspektifnya berbeda, pemahaman yang lebih besar, tempat latihan dan diskusi. Kerugiannya tekanan sosial, dominasi minoritas, balas jasa, perpindahan sasaran, dan groupthink. Nah, ini Delphi Method. Delphi Method itu grup proses itu dilanjutkan sampai dengan mencapai konsensus ya. Jadi sampai dengan konsensusnya tercapai. 3 tipe partisipan dalam Delphi Method ini ada decision makers. Decision makers ya misalnya top management, ada staff, ada responden. Nah, tugasnya di sini apa? Staff itu mengadministrasi hasil survei. Responden itu orang-orang yang akan membuat penilaian atau memiliki pendapat akan memberikan respon atau memberikan nilai akan tiap-tiap opini atau pilihan. Decision maker ya tugasnya di sini mengevaluasi respon dan membuat decision. Responnya dari mana? Responnya dari responden. Nah, Delphi teknik yang harus dilakukan itu memilih fasilitator. Nah, fasilitator yang tepat bagaimana? Ini orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Lalu identifikasi para ahli yang diperlukan. Teknik atau metode Delphi ini tergantung pada panel ahli. Nah, tim panel ini dapat berasal dari tim proyek, baik dari intern organisasi, dari customer, atau dari ahli lainnya. Definisikan masalah. Jadi masalah didefinisikan secara jelas. Apa yang akan dibahas. Lalu harus pastikan permasalahan yang dibahas telah definitif dengan tepat dan komprehensif. Jadi permasalahan yang dibahas sudah tepat dan komprehensif menyeluruh. Nah, pertanyaan putaran pertama ini pertanyaan umum untuk memberi pemahaman awal kepada para ahli mengenai hal yang akan didiskusikan. Putaran kedua itu berdasarkan jawaban dari pertanyaan pertama. Pertanyaan putaran kedua ditunjukkan untuk memperjelas permasalahan. Pertanyaan putaran ketiga ini bertujuan untuk fokus pada pengambilan keputusan. Jika tidak mendapatkan kesepakatan pada pertanyaan putaran ketiga, maka akan dilanjutkan pada putaran selanjutnya hingga tercapai kesepakatan yang diinginkan. Lalu yang terakhir bertindak atas hasil. Setelah terjadi kesepakatan ya perlu dianalisis hasilnya serta menyiapkan rencana tindakan. Nah, ini decision making shortcut and traps. Jadi menggunakan pemikiran praktis, jadi menerapkan aturan terlalu praktis atau pendekatan kasar sebagai jalan pintas untuk pengambilan keputusan. Lalu jangkar itu tanpa sadar memberikan bobotnya tidak proporsional untuk informasi yang didapat. Yang berikutnya kaku. Lalu ada bias pribadi karena keputusannya
disesuaikan dengan sudut pandangnya sendiri, sesuai dengan pengalaman masa lalu atau keinginan atau ketertarikan pribadi, makanya ada bias. Nah ini kata Mark Zuckerberg ya, the biggest risk is not taking any risk. Resiko terbesar resiko yang timbul dari hidup yang selalu menghindari resiko. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum.